Kamu datang ke California yang cerah dan mendaki pegunungan Santa Lucia. Di sana, kamu merasa aneh dan gak enak, seolah-olah seseorang sedang mengawasimu. Kamu lihat sekeliling, tapi tak tampak seorang pun. Saat itulah kamu tatap puncak gunung jauh di depan sana, dan jantungmu serasa berhenti berdetak. Di puncak sana, bisa kamu lihat sosok mirip manusia raksasa dengan lengan terentang dan lingkaran pelangi indah yang mengelilinginya. Sosok misterius ini berpakaian serba hitam. Kamu nggak bisa melihat ekspresi wajah atau detailnya, tapi bisa kamu lihat sosok itu bergerak, lalu dia menghilang tepat di depan matamu. Selamat, kamu baru saja menyaksikan Dark Watchers, fenomena yang telah menakuti para pendaki di pegunungan California selama lebih dari 300 tahun. Sekarang pun, para ilmuwan belum bisa memberikan penjelasan yang pasti untuk penampakan misterius ini. Yang kita tahu adalah fenomena ini sepenuhnya alami. Mungkin, sebuah teori mengklaim kalau siluet itu nggak ada sama sekali. Otak manusia membayangkan gambar-gambar yang terbentuk oleh bayangan awan di pegunungan. Selama berabad-abad, orang menceritakan legenda ini, dan pikiran mereka mulai memperlihatkannya, membentuk gambar yang bisa dikenali. Hal yang sama bisa terjadi kepadamu, kayak pas kamu melihat bentuk wajah manusia di roti panggang gosong, atau bentuk anjing di awan yang sedang lewat. Penjelasan ilmiah yang paling bisa diterima adalah yang dikenal dengan fenomena broken spectre. Ini terjadi saat sinar matahari dibelokkan oleh titik-titik kabut atau awan. Itu menjelaskan pelangi yang mengelilingi sosok ini. Adapun bayangannya, itu cuma bayanganmu yang memanjang dan diproyeksikan di gunung di depanmu. Lagi pula, biasanya sosok ini muncul saat matahari berada di belakang saksi. Alami atau enggak, sosok misterius yang menghilang itu sangat membuatmu ketakutan. Nah, kita menuju Antartika. Salju, es, dan sinar matahari yang lebih menyilaukan. Ya, ini juga gurun loh. Sinarnya serasa hampir membutakan mata. Kamu sipitkan mata dan di kejauhan, kamu lihat sesuatu yang berwarna merah, mencolok di antara warna putih tak bertepi di sekitarnya. Ketika lebih dekat, kamu sadar itu adalah air terjun. Air terjun merah menyeramkan mengalir dari gletser. Cipratan air memercik ke semua arah dan menodai salju yang putih. Tenang, air terjun darah ini gak seperti itu. Jutaan tahun lalu, aku belum ada saat itu, sebuah gletser terbentuk di atas kolam dan menghambat akses sinar matahari, panas, dan oksigen. Lalu, kolam itu berhasil menerobos gletser dengan sedikit tetesan air. Saat air asin dengan kadar zat besi yang tinggi semacam itu bertemu dengan oksigen, terbentuklah warna merah karat itu. Ini satu-satunya air terjun semacam ini di dunia. Begitu tiba di Gurun Namib, kamu akan segera melihat sesuatu yang sangat aneh. Banyak lingkaran tanah yang bentuknya hampir bulat sempurna bertebaran di padang rumput kering, di mana tak ada tumbuhan apapun yang tumbuh. Motif polkadot masif ini disebut lingkaran peri. Dan benar, tak seorang pun benar-benar tahu apa penyebabnya. Penyebab yang mungkin adalah rayap yang makan rumput di sekitar koloni bawah tanahnya. Itu juga bisa menjelaskan perbedaan ukuran lingkarannya. Rayap terus makan saat koloni melakukan ekspansi keluar, tapi rayap berhenti makan sebelum melanggar batas koloni tetangga. Emang bertetangga harus gitu. Petak-petak di mana kamu bisa melihat rumput menunjukkan semacam batas yang memisahkan populasi rayap yang berbeda. Begitulah teorinya. Kita menuju Lake Hillier, Australia. Pandanganmu nggak menipumu. Ya, danau itu berwarna pink kayak permen karet. Aman buat berenang. Genangan pink raksasa ini adalah danau garam. Dan ini bukan satu-satunya di dunia. Danau-danau garam berwarna pink sebab ada sejenis ganggang dan mikroorganisme lain yang hidup di dalamnya. Ganggang menghasilkan pigmen merah untuk melindungi diri dari sinar matahari. Tapi yang unik dari Danau Hillier adalah airnya masih tetap pink meskipun kamu ciduk ke dalam gelas, dan warnanya tetap pink sepanjang tahun. Hal yang sama nggak berlaku di danau pink lainnya. Asia Tenggara. Kamu lihat pohon yang seperti diguyur cat oleh seseorang, tapi sebenarnya pohon kayu putih pelangi itu dicat oleh alam. Kulit kayunya yang unik berubah warna dari waktu ke waktu seperti kaleidoskop.
berawal dengan corak hijau cerah, lalu merah, oranye, ungu, dan akhirnya coklat. Lalu, siklus warna-warni itu diulang lagi. Hujan darah tampak lebih menakutkan dibanding film horor manapun. Tapi kenyataannya, nggak ada yang aneh atau nggak alami dari fenomena cuaca ini. Orang telah mengenal hujan berwarna merah tua ini sejak masa Romawi kuno. Terkadang, angin yang kuat mengangkat debu merah memasuki atmosfer dan membawanya sampai jauh ke galaksi lain. Akhirnya, debu ini bercampur dengan awan yang mewarnai air hujan. Omong-omong, debu penambangan batu bara bisa bikin hujan hitam loh. Benang sari menyebabkan hujan kuning. Dan jenis debu lain bisa mengubah air hujan jadi putih. Pada tahun 2009, masyarakat di Ishikawa, Jepang menyaksikan jenis hujan yang belum pernah dilihat siapapun. Hujan berudu. Alasan pertama adalah angin di hari itu begitu kencang hingga mengangkat dan langsung membawa semua berudu menjauh. Alasan kedua yang mungkin adalah burung-burung besar seperti camar menjatuhkannya ketika sedang terbang ke sarang mereka. Beberapa ilmuwan percaya berudu ini diangkat dari darat oleh angin puting beliung kemudian diturunkan sebagai hujan. Omong-omong, hari itu orang-orang bukan cuma menemukan berudu, tapi juga katak dan ikan alih-alih genangan air. Dan ya, bisa juga terjadi hujan cacing. Sebagian orang mengaku mereka telah melihat hujan ular. Astaga! Dan alih-alih tetesan air hujan, orang juga telah menyaksikan gumpalan-gumpalan bening mirip jeli turun dari langit. Laba-laba Australia terkenal, dan untuk menakut-nakuti manusia, laba-laba ini bahkan telah belajar menghujani. Hujan laba-laba adalah hal yang sangat umum di Australia karena apa yang disebut ballooning. Laba-laba memanjat pepohonan, lalu memintal untayan benang, dan karena itu angin bisa menerbangkannya. Biasanya orang nggak melihatnya, tapi pas cuaca basah, ratusan laba-laba memanjat ke tempat-tempat yang lebih disukai. Orang bilang kalau turun hujan atau salju, laba-laba mungkin bisa dilihat melayang di jaring mereka seperti balon. Jika bepergian ke Sungai Mekong, mungkin kamu akan berkesempatan melihat bola-bola bercahaya naik dari air sungai dan langsung ke udara. Penduduk lokal menamainya bola api naga. Ukurannya bisa bervariasi, jadi bola-bola kemerahan ini bisa sekecil buah ceri atau sebesar semangka. Di malam hari, kamu bisa melihat lusinan dan terkadang bahkan ribuan bola api. Ilmuwan belum punya penjelasan kuat kenapa ini terjadi, tapi mungkin ini adalah gas mudah terbakar yang dilepas oleh lingkungan berawa-rawa. Tapi tahayul setempat bilang bahwa ini disebabkan oleh ular raksasa yang tinggal di dasar sungai Mekong. Awan Arcus terlihat seperti sesuatu yang berasal dari film sci-fi. Awan ini terbentuk saat udara hangat dan lembab terperangkap oleh udara yang bergerak naik pada badai petir. Awan menyeramkan ini sering menandakan badai sedang mendekat. Awan pelangi yang mengagumkan muncul di atas awan-awan lembut mirip kapas setelah badai petir. Awan lembut itu memiliki altitudo rendah. Ketika uap air yang dikandungnya berkondensasi, tetes-tetes air yang dihasilkan bertindak seperti prisma. Ini membentuk topi-topi dengan banyak warna di atas awan. Awan Morning Glory sangatlah langka. Awan ini mirip tabung-tabung raksasa yang membentang di langit. Kebanyakan peneliti sepakat awan ini muncul ketika udara yang bergerak naik menekan awan. Ini menghasilkan bentuk menggulung yang khas. Udara dingin di balik awan membuatnya tenggelam ke bawah. Tempat terbaik, tapi bukan satu-satunya, untuk melihat awan ini adalah Teluk Carpentaria, Australia. Jika kamu ingin ke sana untuk melihat awan ini, pilih periode dari akhir September sampai awal November. Bongkahan-bongkahan awan besar di atas kepalamu disebut awan mamatus. Awan ini bisa bikin kamu percaya kalau langit sedang runtuh. Kebanyakan awan terbentuk saat udara naik memasuki atmosfer, tapi tidak dengan awan mamatus. Awan ini muncul ketika udara lembab dan sejuk turun dan bercampur dengan udara kering. Hasilnya, awan menggembung mirip beras yang unik. Omong-omong, jika kamu lihat fenomena ini, cuaca buruk akan segera terjadi. Alamak! Jika menyelam sampai ke dasar Laut Karibia di lepas pantai Kuba,
kamu akan lihat tiang melingkar, lantai paving, dan berbagai struktur batu simetris. Seperti itulah kota bawah air Kuba. Kenapa sebuah kota besar terbengkalai? Banyak orang percaya puing-puing itu dulunya termasuk peradaban lama yang dilupakan. Tapi para ilmuwan meragukannya. Mereka bilang kota yang hilang itu tak lebih dari fenomena alam yang muncul sekitar 5 juta tahun lalu. Struktur cakram dan donat sering muncul di sekitar area dasar laut, di mana gas-gas alam melepaskan diri. Mereka yang pernah mendengar suara bising dari air mendidih di dalam ceret listrik bisa membayangkan seperti apa bunyi The Whistle. Meskipun bunyi ini nggak sengeri beberapa bunyi tanpa penjelasan lainnya, ini nggak menjadikan The Whistle jadi kurang misterius. Fenomena ini sangat sulit dipahami. Di tahun 1997, cuma satu mikrofon bawah air yang mampu mendeteksinya. Saat itu para peneliti tidak berhasil menunjukkan sumber bunyi itu. Penyebab yang paling mungkin dari bunyi tidak biasa ini adalah erupsi salah satu gunung api bawah laut. Tapi sekali lagi, tidak ada cukup bukti untuk memastikan.